Jadi rahilah itu pemimpin. Dan salah satu ciri pemimpin dalam konteks rahilah adalah sama, quwwatut tahammul, mengangkat beban yang paling banyak. Maka kalau kalian pengen jadi pemimpin, sekarang pertanyaannya, kalian punya amanah nggak dalam hidup? Kalian ngambil beban orang lain nggak selain beban diri sendiri? Kalau baru mengambil beban diri sendiri, berarti kalian belum jadi pemimpin. Begitu kalian mau ngambil beban orang lain, beban teman, pinjam dulu 100, ambil. Beban teman yang lagi pengen curhat, ambil. Beban teman yang lagi susah, ambil. Ambil sebanyak mungkin beban-beban yang ada di sekitar kita, maka saat itulah kita menjadi rijal, menjadi pemimpin sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sebuah kesempatan yang sangat mulia bagi saya. Perkenalkan Ustadz, saya Muhammad Jubir. Saya dari Nanggro Aceh Darussalam, yaitu dari Aceh. Alhamdulillah. Kuliah di mana? Saya kuliah di UB, Ustadz. Alhamdulillah. Langsung saja singkat padat. Pertanyaan ini muncul dari rasa yang sangat penasaran dari hati saya, yang sudah lama saya tanyakan, namun belum sempurna akan jawabannya. Maka dari itu saya izinkan bertanya kepada Ustadz. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama sekali, pertanyaannya yaitu, kenapa dalam sholat 5 waktu kita hanya disebutkan 2 nabi? Kenapa tidak Nabi Musa yang kisahnya sangat banyak dalam Al-Quran, seperti yang Ustadz sebutkan tadi? Yang kedua, kenapa Ustadz bangga menjadi orang Aceh dan menjadi inspirasi yang lahir dari Aceh untuk Indonesia? Itu yang kedua. Yang selanjutnya, yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Yang kedua, kenapa Ustadz bangga dan menjadi orang Aceh dan setiap dakwahnya pasti sebutin orang Aceh? Begitu Ustadz ya? Dan menjadi inspirasi dari Aceh untuk Indonesia. Yang ketiga, Syubbanul Yang Rizalul Qaddi, the young man today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sedangkan Ustaz, negara kita sendiri saja membataskan umur untuk menjadi pemimpin. Bagaimana pendapat dari Ustaz? Yang selanjutnya Ustaz, bagaimana cara anak muda bisa benar-benar berbakti kepada kedua orang tua, dan bagaimana metode dan hasil yang sudah Ustadz Hanan lakukan agar kami menjadi pengikut ataupun menjadi inspirasi. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. UP punya. UP punya. Brawijaya. Muhammad siapa tadi namanya? Muhammad Jubir Ustaz, juru bicara. Pantesan ya, sesuai dengan namanya. Di mana di Aceh, Muhammad Jubir? Saya di Lok Sukun Ustaz, tepatnya di Aceh Utara. Aceh Utara. Iya. Saya di PD, tetanggaan kita ya. Iya, insyaallah Ustaz. Alhamdulillah bisa bertemu Ustaz. Namanya juga Jubir, senang ngomong dia. Saya di Jawa belajar ngomong Ustaz. Oh, dari di Aceh jauh-jauh kan. ya? Biasa di Aceh kan ngomongnya bahasa Aceh Ustaz, puhaba kan. Yeah. Sampai ke sini logatnya agak berbeda, jadi agak takut-takut Ustaz. Baik, Muhammad Jubir dia borong 4 pertanyaan. Tapi pertanyaan yang pertama tadi nanti yang jawabnya yang ahlinya, Abah Yai yang akan jawab insyaallah biar nggak salah. Saya jawab yang ringan-ringannya aja. Pertanyaan kedua nggak perlu dijawab sih. Pertanyaan ketiga kapan-kapan saya jawab. Pertanyaan Muhammad Jubir ini kayaknya dia dai ya. Pernah ikut lomba ceramah atau gimana Muhammad Jubir? Enggak ya? Cita-cita ya? Syarhil Quran. Oh, orang syarhil. Makanya dia ceramahnya tuh gaya Zainuddin MZ ya. Luar biasa. Hebat sih retorika speech-nya luar biasa. Muhammad Jubir, pertanyaan ketiga ya, langsung ya. Tentang apa tadi teh? Yang ketiga apa? Oh, Syubbanul Yaum Rijal Lugat. Bagaimana cara kita memaknai pemimpin?
Kalau kita memaknai pemimpin adalah sebuah jabatan, maka yang jadi pemimpin itu sangat terbatas. Hanya orang-orang yang masuk dalam dunia politik yang bisa menjadi pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya jabatan. Saya nggak mau komen tentang masalah politik ya. Pemimpin itu adalah peran, bukan jabatan, tapi peran. Ketika kita bisa menginfluence orang kepada kebaikan, sekedar menginfluence orang, kita udah jadi pemimpin. Ketika kita bisa menjadi inspirasi, kita udah jadi pemimpin. Apalagi kalau kita bisa mengajak orang atau mengorganize orang secara teratur, secara sistematis, maka kita udah jadi pemimpin. Orang itu berapa orang? Walaupun cuma satu orang. Bukankah jamaah itu asal ada imamnya dengan makmum satu itu udah dianggap berjamaah, maka dia sudah jadi pemimpin. Apalagi lebih daripada satu orang. Maka yang disebut dengan rijal itu dalam Islam, rujulah, sifat-sifat rujulah itu salah satunya adalah memiliki quwwatut tahammul. Sifat rujulah, sifat rijal itu adalah laki-laki kesatria. Salah satu di antara kriteria kesatria atau rujulah dalam Islam itu adalah memiliki quwwatut tahammul, kuat menanggung beban. Apa itu kuat menanggung beban? Mau mengambil tanggung jawab. Kalau kita mau jadi pemimpin dalam kriteria rujulah, karena tadi kalimat yang dipakai adalah rijalul ghad, yaitu rujulah, sifat-sifat rujulah, maka belajarlah untuk mengambil tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab yang kita ambil, berarti semakin rujulah, semakin kesatria diri kita, semakin tinggi peran kepemimpinan kita, ambil tanggung jawab. Bahasa lainnya adalah taron nasa kaibil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilatan. Manusia itu kayak 100 onta. Hampir enggak ada satupun dari 100 onta itu yang jadi rahilah. Apa itu rahilah? Onta yang mengangkut beban paling banyak. Onta yang tahu jalan enggak akan kesasar walaupun badai padang pasir. Itu bahasa lainnya visioner. Dan onta yang selalu di depan mengajak onta-onta lain ikut dengan dia dalam sebuah rihlah. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita wassaif. Jadi rahilah itu pemimpin. Dan salah satu ciri pemimpin dalam konteks rahilah adalah sama, quwwatut tahammul, mengangkat beban yang paling banyak. Maka kalau kalian pengen jadi pemimpin, sekarang pertanyaannya, kalian punya amanah enggak dalam hidup? Kalian ngambil beban orang lain enggak selain beban diri sendiri? Kalau baru mengambil beban diri sendiri, berarti kalian belum jadi pemimpin. Begitu kalian mau ngambil beban orang lain, beban teman, pinjam dulu 100, ambil. Beban teman yang lagi pengen curhat, ambil. Beban teman yang lagi susah, ambil. Ambil sebanyak mungkin beban-beban yang ada di sekitar kita, maka saat itulah kita menjadi rijal, menjadi pemimpin sejati. Itu pemaknaan rijal dalam pemahaman saya. Yang terakhir, tentang bagaimana berbakti kepada orang tua. Ibu saya meninggal dalam musibah tsunami. Kakak saya juga meninggal dalam musibah tsunami. Gak lama kemudian ayah saya juga meninggal. Cara saya berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat sekarang adalah saya selalu meniatkan setiap apa yang saya lakukan di antara amal soleh itu untuk mereka. Kalau doa udah pastilah ya, setiap kita sholat mendoakan mereka. Kemudian sekarang saya lebih semangat lagi buat berdakwah, bangun masjid, bangun tempat belajar anak-anak muda yang gratis. Saya bikin sekolah SD gratis, SMA gratis, bikin youth space dan segala macam. Itu semuanya saya niatkan buat emak. Semua saya niatkan buat bapak, buat kakak. Saya belajar dari Abah Yai beberapa ijazah doa-doa dan zikir. Saya niatkan Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'na wa ma sabbahna wa ma shallaina, kan kepada orang tua sendiri gitu. Jadi itu cara berbakti saya setelah mereka wafat. Tapi kalau mereka masih hidup, misalnya mertua saya orang Tuban. Cara saya berbakti kepada mertua saya adalah sekarang membahagiakan hatinya, saya tunaikan hak-haknya, itu standar. Tapi yang paling khas dari saya adalah saya berusaha untuk menjadi menantu kesayangan bagi dia. Jadi saya sampai sekarang alhamdulillah jadi menantu kesayangan. Kalau saya pulang dari Bandung itu segala macam dimasakin tuh. Ditanya, udah sampai mana nak? Baru sampai tol Bandung. Telepon lagi, udah sampai mana? Semarang. Sampai mana? Begitu saya sampai tol Ngawi, udah mulai masak dia tuh. Kata istri saya, aku loh kalau pulang gak bawa kamu, gak gini-gini amat disiapin, biasa-biasa aja. Tapi kalau sama kamu disiapin segala macam. Oh berarti indikator orang tua saya atau mertua saya udah sayang. Kalau udah sayang berarti kita udah mampu membahagiakan hatinya. Bukankah? Ya. Saya jadi menantu paling ganteng. Oh, karena semuanya
Karena semuanya perempuan ya, Abah ya. Yang perempuan takut. Oh, Masya Allah, perempuan satu tok. Jadi, bukankah amal yang paling baik itu adalah sururun tudkhiluhu fi qalbi mu'min, membahagiakan hati orang yang beriman, dan salah satu orang beriman yang paling layak dibahagiakan hatinya adalah kedua orang tua kita. Gitu Jubir, semoga Jubir bisa membahagiakan hati emak dan ayahnya. Allah alam. Pertanyaan pertama mungkin Abah lebih ngerti. Oh. Saya jawab sedikit. Salat menghadap kiblat. Salat kita ikut Rasulullah yang bangun kiblat Ka'bah Ibrahim. Maka tentu enggak elok sih menghadap ke Ka'bah apalagi tawaf tanpa berpamitan kepada yang bangun Ka'bah. Makanya salawat dalam tahiyat ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, panutan kita, wa ala Sayyidina Ibrahim kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Yang kedua, Ibrahim itu Abul Anbiya. Jadi rata-rata sekian puluh nabi itu keturunan Ibrahim. Mulai dari putranya Ishak, Ismail keturunannya, lalu Yakub keturunannya, lalu ada Nabi Yusuf keturunannya, ada Nabi Tok bukan Rasul, Binyamin keturunannya, sampai Zakaria, Musa, Harun itu keturunan Ibrahim. Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tokohnya para nabi, panutannya para nabi, sampai manasik haji pun itu dari Ibrahim, kemudian ajaran khitan pun itu juga dari Ibrahim. Ittabi' millata Ibrahim hanifa. Maka dari sekian banyak nabi yang top yang akhirnya namanya dimasukkan di dalam tahiyat, Rasulullah SAW memang panutan kita paling sempurna, dan dari 24 nabi yang lain yang terpilih adalah Abul Anbiya, Nabi Ibrahim. Saya kira begitu ya. Baik, barakallah. Baik. Demikian tadi pertanyaan dari Mas Jubir sudah terjawab semua ya Mas Jubir. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya mungkin dari pertanyaan dari Mbak Santri. Itu belakang. Nih, Mbak Santri dulu ya Mas. Nggih, Mbak yang depan dulu nggih, lebih dekat mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini. Di sini yang menjadi perhatian saya tadi dari pemaparan Ustadz bahwasanya Ustadz adalah dari orang biasa, ibunya ibu rumah tangga dan bapaknya juga hanya bapak tukang potong pangkas seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, apa rahasianya sehingga orang tua Ustadz itu bisa menjadikan Ustadz itu seperti sekarang? Karena saya itu sering mendengar, saya juga sering melihat itu seperti ini, enak sekali ya jadi anak yang berketurunan mungkin dari orang-orang yang solih dan yang lain-lain. Mungkin banyak dari teman saya juga, misalnya contohnya anaknya yai atau anaknya dari keluarga ulama, ketika meskipun dia itu mudahnya nakal, di akhir-akhirnya dia itu juga akan baik. Itu biasanya orang mengatakan seperti ini, kalau orang soleh itu enak, meskipun babat alas coro kasarnya orang Jawa itu, dia sudah mendapatkan jalan. Sedangkan kalau kita dari keturunan orang yang biasa-biasa masih harus mencari jalan sendiri. Jadi itu yang pengen saya pertanyakan, apa rahasianya kalau kita juga dikatakan perempuan madrasatul ula, bagaimana kita juga bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal Abu Jahal? Kenal Abu Jahal? Brengsek apa enggak? Brengsek, punya keturunan Ikrimah hafidh Quran ahli tafsir. Abu Jahal pun Ikrimah yang dari keturunan orang brengsek bisa berubah lalu menjadi ulama besar hafidh Quran ahli tafsir. Jadi kalau Ikrimah bisa, Anda lebih bisa. Udah kejawab. Enak ya kalau
Talim ada gurunya, jadi susah-susah dikit, mic-nya langsung. Itu jawaban yang paling ideal. Mungkin kalau misalnya bukan menambah ya, POV-nya beda. Karena anak muda suka POV ya. Sudut pandangnya harus banyak gitu, biar komprehensif. Pengalaman lah, pengalaman pribadi. Dan mungkin nggak lebih baik dan nggak ideal seperti jawaban dari Abah Yai. Saya selalu percaya bahwa orang tua ini, kalau misalnya ini pengalaman pribadi saya, kalau orang tua itu jadi kunci kesuksesan anak itu luar biasa. Saya percaya itu. Kenapa? Dalam Islam itu ada satu istilah yang jarang kita bahas, namanya ghibthah. Kalian pernah dengar istilah ghibthah? Ghibthah itu cemburunya orang tua kepada orang solih yang kemudian Allah jadikan itu ngaruh kepada anaknya. Itu ghibthah. Dulu ibu saya, dulu sebelum ayah saya hijrah dari PD itu kalau sekarang itu mungkin di daerah lah kabupaten, hijrah ke Surabaya, hijrah ke ibu kota ya. Sebelum hijrah ayah saya itu kepala desa. Selesai masa jabatan kepala desa dia, entah berapa periode, lalu dia hijrah ke Banda Aceh untuk mengawali karir di kota, jadi tukang pangkas, dan ternyata ya Allah takdirkan karirnya di situ aja, nggak kemana-mana. Ketika masih di PD, ibu saya mengandung saya umur kandungannya sekitar 8 bulan. Di Aceh ada musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional, diadakannya di Aceh waktu itu. Juara 1 tingkat nasional itu anak Aceh, namanya Muhammad Yanis Yahya. Dia qori, anak-anak umurnya sekitar 10 tahun, juara 1 nasional. Suaranya kayak perempuan, melengking. Ketika penutupan musabaqah, seluruh kepala desa se-Aceh itu diundang oleh panitia, termasuk ayah saya juga hadir sebagai undangan. Ibu saya hadir. Pas acara penutupan musabaqah, Muhammad Yanis Yahya ini ngaji penutupan karena dia juara. Begitu dia ngaji, ibu saya sambil ngusap-ngusap perut bilang gini, "Ya Allah, jadikan anak dalam kandungan saya ini kayak gitu. Jadikan anak dalam kandungan saya ini kayak gitu." Qori nasional, usia sekitar 10 tahun, suaranya melengking, yang bikin juri nangis ketika dia tampil. Kata juri-juri nasional, Pak Said Agil Munawar, kemudian ada Muammar ZA juga waktu saya masih anak-anak dulu. Mereka bilang ada 2 anak qori nasional, tapi sekarang udah banyak ya. Dulu waktu saya masih kecil, ada 2 anak qori nasional yang bikin juri nangis. Satu Muhammad Yanis Yahya, satu lagi kata mereka saya waktu itu. Waktu saya juara nasional di Pekanbaru qori anak-anak. Itu saya anggap bukan pujian tetapi sebuah pembenaran dari ghibthahnya ibu saya. Ibu saya hadir pas saya musabaqah tingkat nasional di Pekanbaru. Ibu saya baru bilang, "Nak, ini doa ibu 10 tahun yang lalu ketika kamu dalam kandungan ibu." Ternyata rahasia kebaikan dalam hidup kita itu ada di dalam ghibthah. Nah, siapa yang pernah mencontohkan ghibthah? Nabiullah Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalik. Ada di surat Ali Imran. Kapan Nabi Zakaria ghibthah? Ketika ngelihat Sayyidah Maryam dapat makanan langsung dari surga. Ya Maryam, anna laki hadza? Maryam, kamu dapat makanan ini dari mana? Kan biasanya paman yang bawa. Kok kamu sekarang ada makanan sendiri? Siapa yang ngasih? Huwa min indillah. Ini dari Allah, wahai paman. Allah memberi rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki dan Allah Maha Pemberi rezeki. Hunalika, saat itu juga, di situ juga. Da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria sangat cemburu kepada Maryam lalu berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah kasih. Padahal istrinya enggak mungkin lagi punya anak. Tapi karena ghibthahnya luar biasa, akhirnya Allah berikan anak kepada Nabi Zakaria persis kayak Maryam, cuman versi laki-laki. Kenapa saya bilang persis? Maryam itu punya nama belakangnya Al-Azra. Al-Azra itu bahasa Inggrisnya Saint. Makanya ada Saint Mary. Maryam Al-Azra, perempuan suci kan? Nah, laki-laki kalau dalam bahasa Arab, kalau perempuan Al-Azra, laki-lakinya Hasur. Sifat perempuan kalau suci namanya Azra, sifat laki-laki kalau suci namanya Hasur. Wa nabiyan wa hasuran, ya. Nabi Yahya itu punya sifat hasur.
menjaga ifah, menjaga kehormatan, menjaga kesucian. Persis kayak Sayyidah Maryam juga Azra, menjaga kehormatan, menjaga kesucian. Dan dua-duanya wafat dalam keadaan Allah jaga kesucian mereka bahkan dari pasangan yang halal sekalipun. Sayyidah Maryam punya anak gak punya suami. Nabi Yahya wafat sebelum beliau menikah dan seterusnya. Artinya doa Nabi Zakaria itu Allah kabulkan. Tapi diberikan laki-laki karena emang ada kebutuhan untuk meneruskan dakwah. Tapi dengan sifat-sifatnya Sayyidah Maryam. Kenapa? Karena ada yang namanya ghibtoh. Pertanyaannya sekarang, siapa yang kalian ghibtohin dalam hidup? Itulah yang Allah akan berikan kepada anak-anak kalian. Apakah kalian mengghibtohi Lionel Messi misalnya? Ya gak apa-apa juga sih. Tiba-tiba lahir anak, wah jago banget ngegocek bola gitu kan. Keren sih. Atau kalian ngeghibtohin Michael Jackson? Atau kalian ngegiptohin siapa? Jungkook? Sehingga lahir anak glowing banget misalnya kayak orang Korea, kayak opa-opa. Atau kalian menggiptohi ulama-ulama baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Atau menggiptohi para sahabat yang pastinya kita sangat menginginkan anak-anak kita sesoleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ghibtoh itu artinya tuh pengen banget, pengen punya anak kayak gini. Ternyata menurut saya ada di titik ini adalah hasil ghibtoh dari ibu saya. Saya kebayang waktu itu kalau ibu saya nge-ghibtohin Imam Syafi'i, mungkin sekarang saya udah jadi ahli fatwa kali. Cuman karena ibu saya mengghibtohi qori, jadilah saya qori. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan sekarang, apa dan siapa yang kalian ghibtohin? Pengen banget seperti itu dalam kehidupan kalian. Allahu a'lam. Yang belakang itu. Dari tadi minta. Nggih, mungkin dari Masnya bisa maju ke depan nggih. Oh. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyamai sound system. Ya. Masya Allah. Oh udah 3 kali ya, luar biasa. Oh Masya Allah. Oh. Pak siapa namanya Pak? Dengan Bapak siapa? Muhammad Fadullah, Masya Allah. Boleh. Ya. Baik. Terima kasih. Pak Fadlullah, saya bukan penceramah kayak Jubir tadi kan dia orang syarhil Quran ya, penceramah kelihatan dari cara ngomongnya. Saya orang yang nggak jago ceramah sama sekali. Modal saya, dulu saya awal pulang dari Mesir itu disuruh ceramah. Pas lagi mondok dulu kan kita kalau mondok itu pas Ramadan disuruh ceramah di masjid-masjid kan. Pertama sekali saya ceramah, saya kebalik ngomong Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Saking groginya tuh. Pas saya ngomong Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebalik, saking groginya ceramah di depan orang banyak. Padahal cuma ceramah di masjid sebelah rumah. Jadi saya nggak ada bakat sama sekali ngomong di depan umum. Pas pulang dari Mesir, saya bingung nih saya ceramah pakai gaya siapa ya? Pertama saya niru gaya Zainuddin MZ. Assalamualaikum. Gak cocok suara gini. Kurang berat gitu kan. Terus ganti lagi gaya Agim karena saya di Bandung. Halo, betul tidak? Saya orang Aceh. Waktu itu belum Bandung banget. Sekarang mungkin karena saya udah tinggal 18 tahun di Bandung. Mungkin nyundanya udah dapet. Dulu sama sekali gak ada nyunda-nyundanya. Orang Aceh gaya Agim. Kan patah-patah. Gak dapat juga. Lama-lama saya agak dispread ya, agak putus asa. Kayaknya aku gak bisa ceramah deh, kayaknya gak bisa ceramah. Sampai saya akhirnya sadar, ada satu tips public speaking yang diajarkan Nabi Musa.
Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Makanya saya kalau lagi disuruh ngomong di depan publik, saya nggak pernah lupa itu Rabbishrah li sadri. Harus Ya. ada EO. EO itu apa? Ya, apa? Waj'alli waziran min ahli. Oh, harus ada organisasinya. Waj'alli waziran min ahli. Jadi selalu ada doa itu. Kenapa? Karena saya nggak ngerasa diri saya mampu. Allah yang menuntun lisan. Kadang tepat, kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak. Ya itu karena saya dengan segala keterbatasan. Tapi saya sangat mengandalkan Allah banget. Jadi kalau kalian lihat Ustadz Hanan itu ada 1 minute booster. Kenapa 1 minute booster itu kok diterima sama anak muda? Sekali posting viewsnya misalnya 1 juta, 1,5 juta. Kenapa? Bukan karena bagus, karena wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli, tahu arti yafqah? Al-fiqhu artinya al-fiqhu itu adalah ma'rifatu muradil mutakallim, itu definisi fikih. Memahami maksud dari yang ngomong. Al-fahmu ma'rifatu ma'na lafzi. Faham artinya memahami kalimat. Kalau fikih memahami maksud. Itu lebih dalam daripada al-fahmu. Makanya yafqahu qawli artinya supaya mereka ngerti maksud saya ya Allah. Bukan cuma mendengar ucapan saya, tahu bahasa saya, tapi ngerti maksud saya. Itu dalam sekali doanya. Sehingga saya selalu baca itu setiap saya disuruh dakwah atau ngomong di depan banyak orang. Termasuk ketika saya punya usaha. Saya punya beberapa usaha walaupun gak gede ya. Saya cari investor nih. Saya pernah ada usaha investasinya 32 miliar. Saya kan gak punya portofolio dong. Sehingga saya gak bisa nunjukin kalau saya tuh mampu bikin bisnis apa. Apa cara saya ngajak dia untuk trust sama bisnis atau bisnis model saya? Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Orangnya datang nih, saya langsung Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beres itu saya presentasi tentang bisnis model, beliau langsung bilang insyaallah saya join 32 miliar. Jalanlah usahanya. Usaha apa? Bikin resort. Yang sekarang saya lagi bikin di Bandung itu setengahnya resort, setengahnya lembaga pendidikan yang gratis. Dari resort itulah kita membiayai pendidikan yang gratis. Itu dengan modal wahlul 'uqdatan min lisani. Jadi bukan cuma untuk public speaking, bagaimana membuat orang berkenan, mukni' dengan kata-kata kita, ternyata ada di kalimat yafqahu qawli, mereka faham maksud saya. Faham itu sampai ke dalam hatinya. Mungkin itu bisa jadi amaliyah ya. Kalau misalnya pengen bicaranya berkenan oleh orang yang mendengar. Tapi kalau masalah teknis tentang gimana public speaking dan segala macam, nanyanya harus kepada seorang yang lebih mengerti, ahlinya, MC, presenter, Allahu a'lam. Masih 10 menit. Masih 10 menit. Mungkin dari mbak-mbak yang belakang tadi ya. Nggih. Mbaknya bisa sedikit maju ya, biar kedengaran nanti. Ya, mic-nya di estafetkan aja. Silakan bantu estafet ke belakang. Campur-campur juga anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra. Di sini saya mau bertanya Ustadz, bagaimana ketika hati kita itu berlawanan dengan logika, hati kita kontra dengan logika, mana yang harus lebih baik kita pilih terlebih dahulu? Karena ada yang bilang ikuti kata hatimu, ada juga yang bilang gunakan otakmu. Kemudian Ustadz, bagaimana kalau ini berkaitan dengan etika? Misalnya kita ingin mengatakan kebenaran kepada seseorang yang lebih tua daripada kita, yang notabene harus kita hormati. Ketika kita ingin mengungkapkan kebenaran tersebut, kemungkinan besar kita akan menyakiti hati mereka. Nah, apa yang harus sebaiknya kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fatimah dari mana? Dari Santri Gasek, Gondang Legi, Malang. Masya Allah. Berarti ini bukan pertanyaan, ini ujian. Karena Mbak Fatimah pasti udah tahu jawabannya. Kalau santri pasti udah tahu jawabannya. Semoga jawaban saya benar ya Mbak ya. Karena ini kayak ujian nasional pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tentang apa yang harus kita ikutin, logika kah
atau hatikah? Ini kalau nanyanya tentang masalah jodoh, maka jawabannya istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Kenapa? Dulu tuh ada yang nanya ke Nabi tentang masalah anak yatim. Jadi ada seorang wali punya anak yatim di rumahnya, berarti ponakannya perempuan, dilamar oleh 2 laki-laki. Yang satu kaya, yang satu miskin. Yang wali ini berkenan kepada yang kaya, sedangkan yang anak perempuan itu berkenannya kepada laki-laki yang miskin. Ditanyalah kepada Nabi, ya Rasul gimana ini? Kalau kami lebih berkenan kepada yang kaya, tapi dia nggak mau, dia pengennya yang miskin. Maka kemudian Nabi bilang, pilihkan untuk dia siapa yang ada di dalam hatinya. Karena asyauq atau al-hub itu ma la yumlak, sesuatu yang nggak bisa dikendalikan. Makanya ketika dia muncul dalam hati mah kita tanya di hati kita siapa? Di hati kita tuh mana yang lebih condong? Ini kalau dalam bab jodoh. Kalau selain bab jodoh, untuk memutuskan sesuatu itu ada 3 proses. Pertama istikharah, kedua istifta, ketiga istisyarah. Istikharah, istifta, istisyarah. Istikharah itu meminta kecondongan hati kepada Allah. Istifta, meminta pendapat ulama halal haramnya gimana. Yang terakhir istisyarah, meminta nasihat dari orang yang lebih berpengalaman. Lakukan 3 hal ini, insya Allah nanti hati kita akan condong kepada yang lebih baik. Istikharah, istisyarah, istifta. Dan 3 hal ini nggak harus berurutan. Mana yang mungkin dulu? Kayaknya yang paling mungkin dulu kan istikharah ya, karena itu gampang. Istifta, cari ulama yang kita kenal, yang kita belajar dari beliau, kita tanya fatwa. Halal apa enggak? Kalau yang satu halal, yang satu haram, maka hati kita harusnya lebih condong pada yang halal. Kalau dua-duanya yang halal, maka nanti kita tanya ke istisyarah, orang yang lebih berpengalaman di bidang itu. Menurut pengalaman saya ini lebih maslahat, ini lebih mudah, ini lebih baik, ini lebih sustain, ini lebih panjang, ini lebih banyak kebaikannya. Nanti kita tanya kepada orang yang lebih berpengalaman, karena dua-duanya halal. Tapi kalau yang satu halal, yang satu haram, harusnya memang hati kita sebagai orang yang beriman lebih condong kepada yang halal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik, dan seterusnya. Rabbana la tuzigh qulubana, Allahumma habib ilainal iman. Itu kan doa-doa untuk meminta kecondongan hati. Nah, jadi istikharah, istifta, istisyarah, insyaallah kita akan tahu bagaimana harusnya memilih. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, mungkin ada tambahan dari Abah. Yang mana? Yang apa? Yang boleh yang pertama. Yang memilih hati atau logika. Terima kasih. Untuk masalah-masalah agama, akidah, pilih ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada ulama pendapatnya beda, dipilih yang lebih alim, yang lebih zuhud. Milih ulama yang enggak gila dunia, gila jabatan, yang enggak ambisius. Yang full khasyatullah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Itu kalau soal agama rujukannya ke sana. Quran memerintahkan seperti itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau soal ilmiah, Anda di kampus lalu menganalisa data, membuat segmentasi dan seterusnya, lalu menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain, cari korelasinya untuk dicari kesimpulannya, tentu pakai kaidah-kaidah ilmiah. Dan itu akliyah. Jangan pakai perasaan, jangan pakai hati. Kalau ada qaul yang beda pendapat, ini kepiting ini boleh apa enggak, ada kiai yang membolehkan kepiting, ada kiai yang enggak membolehkan kepiting, maka kembali kepada hati, udah saya enggak makan kepiting. Daripada keliru, Anda yang benar yang menghalal kepiting, toh saya enggak makan kepiting itu enggak salah. Tapi kalau yang benar itu yang mengharamkan kepiting, saya makan kepiting menjadi salah. Di situ istafti qalbak, tanyakan pada hati,
hatimu mending nggak makan. Itu namanya dalam usul fikih al-khuruj minal khilaf mustahabun. Memegangi hati untuk menghindari perbedaan pendapat itu dianjurkan, disunnahkan. Lalu kalau ingin misalnya ada tokoh keliru, mau ngingetin nanti khawatir tersinggung, nggak adab, nggak diingetin ada kewajiban wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka saya melihat kalau dia itu kiai masih agak muda, punya apa enggak dia guru di Malang ini. Saya melihat Marzuki ada perilaku yang kurang benar. Mau ngingetin enggak enak. Oh ternyata ada kiai yang yang Kiai Marzuki sangat hormat. Misalnya Kiai Bedowi atau Kiai Ahmad Gading. Saya bisa sowan ke sana, mohon Kiai saya niki dengan ini nyuwun kanthi saestu panjenengan saged nimbali Kiai Marzuki. Orang Blitar menyebutnya begitu, kalau kasarannya nabok pinjam tangan. Kita ingin meluruskan, tapi kita nggak mungkin sih pakai orang lain. Kalau misalnya dia dari golongan yang secara umum orang kita pribumi itu nggak elok juga mengingatkan dia. Tapi nggak diingatkan nyatanya juga keliru. Cari dari yang segolongan dengan dia, yang lebih sepuh, yang lebih alim, yang lebih wibawa. Sampaikan biar dia yang memanggil. Saya kira dengan cara itu kita bisa watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Atau kalau itu menyangkut ilmu, ente bikin sandiwara. Sowan kepada ustadz atau kiai yang pernah memberi penjelasan keliru itu. Terus, ini kami sowan, kami bertiga ini, menurut kami hadis ini cara memahaminya begini. Lah menurut teman ini cara memahaminya begini. Menurut ini cara memahaminya begini. Kiainya ngelihat, oh yang benar ini. Nah, dengan begitu dia sudah meluruskan pendapat yang kemarin. Saya kira begitu paham ya. Dia enggak etis kita masih muda begini langsung ke depan kiai, kamu salah. Oh, itu kayak orang apa saja. Dulu itu ada cerita ya, seorang kakek berwudu dengan wudu yang salah. Terus ada dua anak muda ngelihat wudu kakek ini salah, tapi gimana cara ngasih taunya? Takutnya dia tersinggung. Akhirnya dua anak muda ini diskusi, mereka punya satu ide yang tadi disampaikan Abah Yai. Mereka datang ke kakek ini bilang, "Kek, tolong nilai wudhu kami mana yang benar. Karena kami gak tahu siapa yang lebih baik wudhunya di antara kami berdua. Karena kami gak tahu siapa di antara kami berdua yang wudhunya lebih sempurna. Tolong kakek nilai." Oh ya udah, silakan wudhu, nanti kakek yang nilai. Wudhulah mereka dengan wudhu yang sempurna. Gak ada yang cacat wudhunya, dua-duanya sempurna. Setelah selesai wudhu, mereka minta pendapat kakek itu bilang, "Nak, wudhu kalian dua-duanya sempurna. Yang wudhunya belum sempurna itu justru kakek. Terima kasih ya, kalian sudah menasehati kakek dengan cara yang sangat indah." Kerasa dia. Nah itu bisa seperti itu. Jadi nggak boleh kita meninggalkan adab, walaupun kita punya alasan berpegang teguh kepada kebenaran. Karena adab itu adalah cara menyampaikan kebenaran. Jadi kebenaran tidak bisa disampaikan tanpa adab, harus disampaikan dengan adab. Jadi orang yang menyampaikan kebenaran tapi nggak punya adab, dia justru merusak kebenaran itu sendiri. Maka hebatnya dai-dai Islam, ulama-ulama Islam itu adalah kenapa belajar adab sebelum belajar ilmu. Jadi ketika nanti mereka berilmu, mereka nggak akan merusak ilmu. Tapi kalau kita belajar ilmu belum sempurna belajar adab, semakin bertambah wawasan, bukan ilmu ya, bertambah wawasan, bertambah rusak pula kebenaran di tangan kita. Bertambah rame pula konflik di antara umat justru di tangan kita yang baru bertambah ilmu 1-2 ilmu. Jadi harus dengan tetap berpegang teguh kepada adab semampu kita. Allahu a'lam.